Episode 73, Bikin Heboh. Saat hendak menyiapkan baju untuk Farhat, tiba-tiba lemari otomatis yang super canggih itu tak mau terbuka. Ya, lemari yang didesain sendiri oleh Farhat itu memiliki fitur canggih yang mana hanya bisa dibuka jika sidik jari mereka berdua menyentuh pelatuknya. Coba sini. Farhat mencoba membuka lemari itu namun tetap saja tidak mau terbuka. Kok bisa rusak ya? Padahal alat sensornya yang bagus loh ini, gumam Farhat terheran. Sementara ekspresi Melisa langsung tegang karena takut ketahuan, setelan jas yang di luar nggak ada sayang. Baru dicuci sama Bibik, sahutnya menyeringai. Farhat pun bingung, sebab 30 menit lagi ada acara peluncuran furniture terbaru, sedangkan 30 menit itu adalah jarak dari rumahnya ke kantor itu pun kalau tidak macet. Mau beli baru? Ya kali Farhat ke toko jas pakai handuk doang, suruh Art yang beli. Waktunya mepet. Tiba-tiba Melisa teringat baju yang dipakai Farhat saat mereka keluar tadi malam masih tergantung di pojokan, baju yang tadi malam mau. Ada. Ya udah itu aja sayang, ujar Farhat terburu-buru. Melisa pun segera mengambil seperangkat baju dinner mereka tadi malam, tapi ini kan nggak formal mas, memangnya nggak apa-apa dipakai ke kantor. Darurat sayang, daripada mas ke kantor pakai handuk lebih gawat nanti. Setelah mengenakan pakaiannya, Farhat pun langsung berpamitan pada Melisa dengan terburu-buru. Bahkan rambutnya pun tidak ditata karena waktunya sangat mepet. Hati-hati mas, seru Melisa sambil melambaikan tangannya mengiringi keberangkatan Farhat. Entah kenapa perasaannya tidak rela melepaskan Farhat dengan pakaian seperti itu. Beruntung jalanan tidak terlalu macet hari ini jadi Farhat hanya terlambat 15 menit. Saat memasuki gedung kantor, semua mata langsung tertuju padanya yang berpakaian sangat berbeda dari biasanya. Ia kelihatan tambah menawan dengan gaya kasual itu, dengan rambut yang dibiarkan berantakan semakin menambah damage seorang Farhat yang memang banyak dikagumi kaum hawa. Astaga, suami orang cakep banget woi, ya ampun, mataku, fresh banget tampilannya guys. Pak Farhat, salah kostum kok tambah agah, orang ganteng bebas ya, bukan karena ganteng sih, karena dia oresdir makanya bebas. Sumpah, Bu Melisa tiap bangun tidur pemandangannya indah banget ya iya nggak kayak aku bangun tidur pemandangannya dinding yang penuh ajangan upil, para karyawan betina tak henti-hentinya mengagumi ketampanan Farhat yang tampil beda hari ini, mereka sampai berulang kali menelan air liur saking terpesonanya dengan tampilan menawan Farhat hari ini. Dengan percaya diri, Farhat pun naik ke atas podium sambil memberikan kata-kata sambutan. Di ujung ruangan tampak Zei yang duduk di sebelah Vino juga tak kalah terperangahnya. Vino juga geleng-geleng kepala melihat kelakuan saudaranya itu yang membuat heboh sejagat kantor. CK. Bisa-bisanya dia tetap tampan dengan rambut seperti itu. Dia selalu tampan dalam keadaan apapun, sahut Zei tanpa sadar. Apa? Vino terkejut. Itu, sangat bagus dan kelihatan mewah ujar Zei sambil menunjuk ke arah pajangan furniture yang akan diluncurkan. Ponsel Vino berdering, tertulis nama sang pengirim pesan gadisku dengan lambang hati berwarna biru yang tak lain adalah Nurul. Nurul membalas pesan mengenai pameran artefak itu. Jam berapa pamerannya Pak? Vino, nanti sore, kamu mau pergi? Nurul, mau. Vino, oke, nanti sore saya jemput jam 5 Nurul. Vino tersenyum girang karena rencananya berhasil. Yes. Siapa? Tanya Zei yang sedari tadi mengintip ke layar ponsel Vino. Adiknya Melisa. Kalian cukup dekat ternyata, ujar Zei sedikit sebal. Tentu saja ia merasa cemburu melihat Vino tersenyum sebahagia itu pada gadis lain. Ya tentu saja, kami sudah menjadi keluarga, jawab Vino enteng, karena memang mereka sudah menjadi keluarga kan karena dia adik iparnya Farhat. Ah, aku jadi ingin makan samyang, gumam Zei mengecapkan bibirnya, sepertinya makanan pedas bagus untuk melampiaskan kekesalannya. Aku juga ingin samyang, mau pergi bersama nanti.
Dengan santainya Vino merangkul bahu Zei sambil tersenyum manis, nggak jadi sebal dong si Zei malah tambah baper. Zei menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, jika aku menyatakan perasaanku apa dia akan menerima? Batinnya dengan wajah penuh harapan pada Vino. Sementara tak jauh dari mereka Mila yang baru saja memasuki ruangan dipanggil oleh CS-nya untuk duduk bersama, sialnya posisi mereka melewati Riko yang sedang duduk diam dengan wajah bekunya. Mau tak mau Mila pun menuju ke sana karena memang tak ada kursi kosong lagi, posisi kursi di sana seperti di Bisokop, jadi sangat kecil kemungkinan untuk tidak menyenggol orang yang dilewati Mila. Permisi, maaf, permisi, ujar Mila sambil menundukkan badan saat melewati orang-orang. Hingga tiba tepat di depannya, Riko dengan sengaja menjulurkan kakinya hingga membuat Mila tersandung dan jatuh ke pangkuannya. Cie, ledek teman-temannya Mila setengah berbisik, hish. Kau mau mati hah? Rutuk Mila sambil berdiri, bokongmu empuk, bisik Riko dengan senyum smirknya, tackle. Mila menendang kaki Riko tepat di tulang keringnya sambil berlalu pergi dengan wajah jengah, ses. Riko pun meringis kesakitan sambil berusaha menahan wajahnya tetap stay cool. Gimana bu rasanya duduk di pangkuan cowok ganteng, ledek salah satu karyawan sambil cekikikan, cowok ganteng. Matamu sakit. Manusia kayak gitu dibilang cowok ganteng, sahut Mila sewot, ganteng lo bu. Kalian benar-benar sangat serasi, ujar karyawan itu lagi. Mila bergidik merinding mendengar kata itu, kenapa semua orang menjodohkan dirinya dan Riko, padahal mereka semua tahu kalau dia dan Riko seperti kucing dan dogi kalau bersama. Setelah acara selesai, semua orang berhamburan keluar dari ruangan itu, para betina masih saja memuji-muji penampilan Farhat sambil berhayal bertukar posisi dengan Melisa. Farhat dan kru langsung menuju ke studio untuk melanjutkan proyek iklan mereka. Vino, tolong ambilkan flash disk di laci mejaku, baik pak. Vino pun langsung beranjak dari sana. Hanya ada Zei dan Farhat di barisan belakang karena para kru dan staf berjalan lebih cepat. Farhat tetap fokus membaca konsep yang telah diperbarui sesuai keinginannya, Suzy, tolong kau pahami di bagian ini. Farhat menggarisbawahi bagian yang dimaksud, lalu menyerahkannya pada Zei. Baik pak, jawab Zei, pak. Farhat langsung menghentikan langkahnya. Apa? Kenapa bapak masih memanggilku Suzy? Tanya Zei ragu-ragu, ia mengira kalau Farhat masih menganggapnya spesial. Kenapa? Tanya Farhat dengan wajah datar. Bukankah itu panggilan spesial untukku, bukannya dulu kau yang mengenalkan dirimu dengan nama itu? Teman-teman yang lain juga memanggilmu begitu kan? Jadi di mana letak spesialnya? Farhat tak paham dengan perkataan Zei, ia pun melanjutkan langkahnya dengan santai, begitu ya. Zei merasa sangat malu karena sudah memikirkan hal itu. Bisa-bisanya ia beranggapan dirinya masih memiliki tempat spesial di hati Farhat hanya karena Farhat memanggilnya begitu.